warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini di sini agak berbeda dari video sebelumnya. Kalau kemarin kita rajin belajar bareng soal-soal UMPTKIN, dan kali ini aku akan menjelaskan tentang tata cara mengikuti ujian SSE UMPTKIN 2022. Nah, buat teman-teman, sudah tidak akan lama lagi, mungkin besok udah mulai simulasi ujiannya, ataupun hari ini sudah ada yang uji coba. Dan aku berharap teman-teman sudah mempersiapkan dari kemarin-kemarin, baik itu latihan soalnya, mentalnya, dan fisiknya. Semoga kalian yang nonton ini adalah para pejuang UMPTKIN dan bakal lolos di UMPTKIN 2022. Nah teman-teman, sebelum aku menjelaskan lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow aku sosial media @latselUMPTKIN, karena di situ aku memberikan informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS, dan juga latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Nah teman-teman, sebelumnya aku izin pakai HP 1 untuk membacakan dan juga menjelaskan setiap poin demi poin terkait tentang tata cara mengikuti ujian seleksi UMPTKIN 2022. Nah langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Oke, tata cara mengikuti ujian SSE UMPTKIN 2022 itu adalah peserta wajib menggunakan perangkat mandiri. Nah, perangkat mandiri yang dimaksudkan ini adalah kalian bisa menggunakan baik itu handphone, laptop, ataupun yang bisa terkoneksi dengan aplikasi ujian SSE UMPTKIN. Kenapa hal ini perlu kalian persiapkan? Karena UMPTKIN itu dilaksanakan secara online, jadi harus menggunakan perangkat, dan itu tidak harus juga punya kalian, bisa saja punya teman kalian. Yang penting bisa menginstal aplikasi SSE UMPTKIN untuk kalian ujian di hari H. Nah, sudah paham kan tentang perangkat mandiri yang harus kalian persiapkan? Kalian boleh cari handphone kalian, karena kan handphone bisa kalian lakukan dengan mendownload aplikasi Play Store SSE UMPTKIN, dan juga lebih bagus lagi kalau kalian menggunakan laptop, karena kalian lebih mudah lagi ketika kalian mendapatkan soal, yaitu tes BTQ, yaitu baca tulis Al-Quran. Nah, oke. Nah, sampai di sini penjelasan yang pertama sudah paham ya teman-teman. Oke, next di penjelasan yang kedua. Yang kedua adalah peserta wajib menyediakan koneksi internet. Nah, selain kalian menyiapkan perangkat mandiri, baik itu handphone, laptop, ataupun yang lain yang bisa terkoneksi dengan aplikasi SSE UMPTKIN, kamu harus bisa juga menyiapkan koneksi internetnya. Nah, kenapa sih koneksi internet itu diperlukan? Karena kalian tidak bakal bisa mendownload aplikasi kalau kalian tidak punya internet untuk menghubungkan dan menginstal aplikasi tersebut. Jadi, ketika kalian sudah mulai persiapan, baik itu akan dimulainya simulasi atau uji coba, kalian juga dari saat itu kalian persiapkan kuota internetnya. Karena kalau misalnya kalian ikut ujian UMPTKIN, kalian harus perlu menggunakan jaringan yang mendukung untuk kalian tes ujian UMPTKIN-nya. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah sampai di hari H ujiannya, kalian baru mau mencari internet, karena itu akan membuat kalian panik dan juga kalian tidak maksimal ketika ujian tesnya. Oke, sudah paham? Next, penjelasan yang ketiga adalah peserta melaksanakan ujian SSE UMPTKIN di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang terjangkau di jaringan selulernya. Nah, maksudnya di sini adalah UMPTKIN itu dari tahun 2020, 2021, bahkan di 2022 ujiannya dilakukan secara online. Semenjak pandemi itu datang di Indonesia, maka semua dilakukan secara online. Beda dengan UTBK, kalau UTBK itu dilaksanakan secara offline. Namun di UMPTKIN itu dilaksanakan secara daring atau online di tempat rumah kalian masing-masing. Jadi walaupun di kartu peserta ujian ada sesi ruangan, itu tidak berpengaruh karena ujiannya itu dilaksanakan di rumah kalian masing-masing.
Nah, jadi sudah paham ya teman-teman. Selain itu juga, kalian juga harus menyiapkan lingkungan yang kondusif, karena biasanya kesalahan dari pejuang UMPTKIN dari tahun-tahun sebelumnya sudah punya perangkat mandiri, baik itu laptop ataupun handphone, dan juga punya kuota yang bisa dibilang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Namun ketika di hari H ujian UMPTKIN itu terjadi koneksi internet yang tidak mendukung ketika hari ujiannya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan lingkungan yang kondusif. Misalnya nih, kalian tinggal di pedesaan dan sudah kalian tahu bahwa di pedesaan itu jaringan internetnya itu tidak bisa terkoneksi dengan baik atau tidak terlalu lancar. Nah, carilah tempat yang benar-benar itu bisa menunjang dan juga membuat koneksi internet kalian itu lancar ketika ujian tes UMPTKIN. Kan percuma kalian sudah beli kuota internet dari jauh-jauh hari, dan juga kuota internet kan sudah mahal, dan sudah kalian persiapkan itu dari lama, dan kalian tidak mencari lingkungan yang kondusif atau lingkungan yang benar-benar nyaman, aman untuk kalian ujian tes UMPTKIN-nya. Jadi di poin pertama itu adalah pelaksanaan ujian UMPTKIN yaitu di rumah kalian, dan juga cari rumah atau cari lingkungan yang bisa membuat kalian fokus, membuat kalian nyaman, dan juga bisa mendukung jaringan internet di tempat tersebut. Oke? Next, ke penjelasan yang pertama adalah peserta wajib melakukan physical distancing atau jaga jarak radius minimal 3 meter selama ujian berlangsung. Nah, maksudnya ini Kak apa ya? Oke, maksud dari 3 jarak selama ujian berlangsung itu adalah ketika kalian menggunakan perangkat mandiri itu baik laptop ataupun handphone, maka jarak kalian dengan perangkat kalian itu harus minimal 3 meter. Karena itu kan ketika hari H ujiannya itu kalian diawasi, namun kalian tidak melihat pengawas kalian itu siapa. Tapi dari pihak pusatnya itu dia melihat kalian melalui dari kamera. Jadi pastikan kamera laptop kalian, kamera handphone kalian itu bisa jelas kelihatan muka kalian, dan juga benar-benar kalian fokus mengerjakan soal-soal ujian UMPTKIN. Jadi harus jaga jarak dengan perangkat mandiri atau apa yang kalian gunakan ketika ujian tes UMPTKIN. Jadi sudah paham ya teman-teman? Kalau misalnya sampai saat ini kalian ada yang belum mengerti, langsung saja tanya di kolom komentar, nanti aku usahakan untuk jawab kalian supaya kalian bisa benar-benar lancar deh ketika tes ujian UMPTKIN-nya. Oke? Next, ke penjelasan selanjutnya, dan sekarang ada di poin nomor 5 adalah yang sangat penting dan perlu kalian perhatikan dan jangan pernah untuk kalian sepelekan. Nah, apakah itu? Peserta dilarang membuka browser, aplikasi meeting, ataupun hal-hal yang terkoneksi dengan layar tambahan. Nah, kenapa hal ini dilarang? Karena kalau misalnya kalian lagi tes ujian, nah, tapi kalian sempat-sempatnya membuka browser atau membuka aplikasi yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan tes ujian UMPTKIN, maka itu sangat dilarang. Kalian bakal didiskualifikasi, kalian bakal keluar otomatis di aplikasi SSE UMPTKIN, dan jangan sampai kalian lakukan itu karena itu menjadi sebuah larangan dan juga sudah termasuk dalam tata cara mengikuti seleksi UMPTKIN 2022. Jangan sampai ya teman-teman kalian lakukan. Alangkah baiknya ketika kalian sebelum ujian kalian baca baik-baik tata tertibnya dan juga tata cara ataupun alur mengikuti ujian SSE UMPTKIN. Oke? Next, penjelasan selanjutnya yaitu adalah peserta wajib mengikuti uji coba atau simulasi ujian UMPTKIN sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta ujian. Nah, teman-teman, banyak pertanyaan dari kalian para pejuang UMPTKIN, Kak, emang ya wajib itu kita lakukan simulasi ujian UMPTKIN? Apakah kalau misalnya kita tidak sempat ikut uji coba itu akan berpengaruh Kak pada kelolosannya atau bagaimana? Oke, nah di sini aku jawab pertanyaan kalian. Sebenarnya uji coba itu atau simulasi ujian UMPTKIN itu kan hanya sekedar percobaan. Tapi karena di sini di dalam tata cara mengikuti ujian SSE UMPTKIN dan sudah menjadi bagian dari panduan UMPTKIN 2022, maka simulasi ujian UMPTKIN itu wajib untuk kamu lakukan. Karena bagaimana kalau misalnya kalian tidak sempat ikut uji coba, maka konsekuensinya akan kalian tanggung sendiri. Nah, konsekuensi apa itu Kak? Nah, konsekuensinya kalian bakal panik, kalian bakal tremor,
gimana cara menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN 2022 ketika hari H tes ujiannya kalian. Jadi aku sarankan dari pribadi aku, kalian wajib untuk mengikuti simulasi ujian UMPTKIN, karena dari situ kalian bisa menemukan gambaran bagaimana soal-soalnya, apalagi kalau kalian bukan dari lulusan madrasah ataupun pesantren dan itu kalian dari sekolah negeri, itu bakal kalian kaget atau panik ketika menemukan soal-soal yang tidak pernah kalian pelajari di SMA. Jujur, karena aku juga dari sekolah umum ketika di SMA dan daftar UMPTKIN. Nah, jadi aku sarankan sangat penting untuk kalian mengikuti simulasi ujian UMPTKIN 2022. Next, ke penjelasan selanjutnya adalah peserta wajib mengikuti ujian UMPTKIN sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta ujian. Nah, ketika kalian sudah melakukan sisi pembayaran, sudah memilih PTKIN dan juga prodi-prodi lainnya, maka kalian akan mengunduh kartu peserta ujian. Nah, aku sarankan kalian cetak kartu peserta ujian kalian supaya kalian tahu prosedur-prosedur yang harus kalian lakukan selama mengikuti ujian SSE UMPTKIN 2022. Karena kan lewat dari kartu peserta itu tertera di tanggal 5 Juni kalian mengunduh aplikasi, kemudian tertera juga jadwal simulasi ujian UMPTKIN kamu, dan juga tertera lagi di tabel berikutnya adalah waktu dan kapan yang harus kalian wajib ikuti dalam tes ujian UMPTKIN 2022. Nah, jadi itu perlu kalian tahu, jangan sampai kalian sudah kalian sudah mengikuti UTBK di jalur kemarin, yaitu jalur SBMPTN, karena kan UTBK tidak akan lama lagi ya, tidak akan lama lagi juga pengumuman. Jadi jangan sampai kalian menganggap lebih baiknya aku berharap di UTBK, tapi UMPTKIN itu kalian menganggap UMPTKIN itulah cadangan. Jangan sampai ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian menganggap hal sepele sebuah jalur masuk perguruan tinggi, maka kalian akan terjatuhkan dengan ekspektasi ataupun harapan-harapan kalian yang sangat tidak realistis kalau misalnya kalian melakukan kesalahan seperti itu. Jadi cobalah untuk memperbesar peluang kalian. Kalau misalnya kalian sudah selesai UTBK, maka kamu perhatikan juga jadwal ataupun waktu dan aturan-aturan yang dilakukan di seleksi ujian UMPTKIN 2022. Oke? Selanjutnya adalah peserta wajib melakukan instalasi aplikasi ujian SSE UMPTKIN 2022. Nah, teman-teman, setelah penutupan pendaftaran UMPTKIN di tanggal 4 Juni 2022 dan kemarin di tanggal 5 Juni sudah diarahkan dan sudah bisa download aplikasi ujian SSE UMPTKIN. Nah, buat kamu yang belum download aplikasinya, maka kamu harus download sekarang, karena kalau misalnya kalian lama atau misalnya kalian menunggu di hari H ujian aja deh untuk download aplikasinya, jujur kalian pastinya akan bingung ketika hari H ujian kalau misalnya kalian baru mempersiapkan di hari itu. Oke, jadi lebih baik ketika kalian sudah mendekati hari H ujiannya, maka persiapkan dari jauh-jauh hari supaya kalian punya persiapan yang lebih matang lagi, baik dari segi mental ataupun fisik kalian. Untuk aplikasi ujian SSE UMPTKIN bisa kalian download. Kalau misalnya kalian menggunakan HP, maka kamu langsung masuk di Play Store, itu kalian cari SSE UMPTKIN 2022, baru kalian langsung download aplikasinya. Dan setelah download, kalian belum bisa dulu mengoperasikan, soalnya kalian harus menunggu di simulasi ujian UMPTKIN. Dan ketika di hari H uji coba UMPTKIN, kamu baru bisa login dengan password dan ID kamu, dan langsung bisa mencoba dan juga melihat gambaran soal-soal prediksi UMPTKIN. Nah, gimana kalau misalnya menggunakan laptop, Kak? Nah, kalian bisa langsung masuk ke web resmi UMPTKIN 2022, kemudian klik aplikasinya. Dan kalian kalau misalnya masih bingung, kalian bisa baca dulu pedoman UMPTKIN 2022 bagaimana tata cara instalasi aplikasi SSE UMPTKIN. Nah, sudah mengerti ya teman-teman? Kalau misalnya kalian belum mengerti, langsung saja tanya di kolom komentar, aku usahain langsung jawab pertanyaan kalian satu persatu. Oke? Penjelasan selanjutnya adalah
peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan yang tertera pada kartu peserta ujian. Nah, maksudnya di sini adalah sama yang aku jelaskan sebelumnya, adalah kalian harus mulai dulu dari mendownload aplikasinya, kemudian kalian mengikuti uji coba UMPTKIN dan juga tes ujian UMPTKIN 2022. Nah, jadi kalian harus lakukan itu secara sistematis, berurutan, dan jangan pernah lewatkan salah satu prosedur atau petunjuk yang sudah diterterakan oleh pihak pusat atau panitia dari UMPTKIN tahun 2022. Oke? Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya ada peserta yang mengalami kendala teknis, maka kamu langsung menghubungi atau langsung mencari kontak person atau salah satu panitia UMPTKIN 2022 untuk menanyakan dan juga mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala kalian. Dan biasanya kendala yang sering didapatkan oleh para pejuang UMPTKIN itu dari tahun-tahun sebelumnya adalah terkait tentang koneksi internetnya. Ada yang tiba-tiba otomatis keluar pas ujian, ataupun juga kendala-kendala lainnya, karena kebanyakan itu kalau online, yang namanya online pasti selalu bersangkut paut dengan koneksi atau jaringan internet ketika ujian tes dilakukan. Nah, jadi kalian harus punya alasan yang logis kalau memang kalian punya kendala ketika tes ujian UMPTKIN-nya. Oke? Nah, teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya tentang tata cara mengikuti jalur seleksi UMPTKIN 2022. Semoga kamu yang nonton para pejuang UMPTKIN, aku doakan semoga lolos di PTKIN impian, dan juga semangat untuk berjuang, jangan pernah takut gagal, perbanyak berdoa, perbanyak latihan soalnya. Jangan lupa siapkan mental dan fisik kalian harus perlu jaga kesehatan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika video ini benar-benar bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tidak ketinggalan informasi seputar UMPTKIN 2022. Aku harap kalian tetap support channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi channel YouTube ini. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.